Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisul Islam Mubarak, biasa dipanggil Faris. Saya kelompok 2, saya program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di video kali ini saya akan memberikan resume saya tentang materi selama PBAK Universitas. Dan ini merupakan tugas saya, tugas PBAK hari kedua. Materi hari pertama yang akan saya bahas adalah materi dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Bapak Dr. Zainuddin MA. Nah, yang pertama, profil visi dan misi UIN Malang. Visi UIN Malang yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya saing tinggi. Tujuan UIN Malang memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Dan yang kedua, menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan strategi menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. Selanjutnya, transformasi lembaga UIN Malang. Nah, yang pertama, UIN Malang itu berawal dari Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1961. Selanjutnya bertransformasi ke Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya pada tahun 1965. Lalu menjadi STAIN Malang pada tahun 1997 dan pada tahun 2002 menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan, disingkat UIIS, dan akhirnya pada tahun 2004 berubah nama menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dari pihak kampus ada dua kebijakan, yaitu kebijakan mutu dan kebijakan akademik. Kebijakan mutu yang pertama, meningkatkan kepuasan customers atau stakeholder melalui peningkatan mutu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi melalui penetapan kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi. Menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja lembaga. Yang keempat, membangun komunikasi dan koordinasi internal untuk membangun teamwork yang mendukung sinergisivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang selanjutnya, menyediakan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal pada penyelenggaraan layanan prima bagi customer dan stakeholder. Yang keenam, meningkatkan kualitas manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan layanan administrasi akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tumbuhnya sinergi dan peningkatan kinerja sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya, kebijakan akademik. Yang pertama, meningkatkan relevansi atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan konsepsi universitas secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi universitas, serta menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi universitas.
Yang ketiga, menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kenusantaraan. Yang keenam, mengembangkan arah dan strategi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pendidikan tinggi ke depan, yaitu yang pertama, membangun kampus yang inovatif untuk penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Islam, mengembangkan pendidikan dan pembelajaran ke arah integrasi sains dan Islam serta berbasis riset, mengembangkan penelitian bermutu dengan berparadigma Islam, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian masyarakat, dan mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan. Materi selanjutnya yaitu yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG, yang materinya berjudul Wawasan Bidang Akademik. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini terdapat 7 fakultas. Yang pertama, ada FKIK, yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Yang kedua ada FST, Fakultas Sains Teknologi. Ada FE, Fakultas Ekonomi. Ada FP, Fakultas Psikologi. FH, Fakultas Humaniora. FS, Fakultas Syariah. Dan FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada 150 sampai 160 SKS yang kita harus selesaikan, di mana pada normalnya di universitas lain cukup 144 SKS saja. Selain menyelesaikan SKS, kita juga harus menyelesaikan pengabdian masyarakat seperti kampus mengajar, KKN, dan lain sebagainya. Di UIN Malang juga ini ada matkul pengembangan kepribadian atau MPK ya, yang terbagi menjadi MPK dasar, keislaman, bahasa, dan filsafat. Yang kedua ada matkul fakultas, dan yang ketiga ada matkul program studi. Untuk PBAK hari kedua, yaitu yang pertama tentang organisasi mahasiswa. Yang pertama ada dari DEMA. Nah, DEMA ini merupakan singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pada tingkatan sekolah menengah itu disebut OSIM atau OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Intra Madrasah. Nah, di universitas umum di bawah Kemdikbud itu dinamakan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sedangkan di PTN bawahan Kemenak disebut DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dalam DEMA sendiri ada 4 bidang. Yang pertama ada 4 kementerian. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum Politik, dan Kementerian Agama. Fungsi DEMA Universitas. Yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA Universitas. Yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua ada dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Nah,
SEMA ini adalah lembaga advokasi dan legislasi. Dan di tingkat sekolah menengah ini biasa disebut MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Dan di tingkat universitas, khususnya Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, itu disebut Senat Mahasiswa atau SEMA. Tugas dari SEMA Universitas. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di SEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ada 4 komisi. Yang pertama Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi. Bagaimana cara kita masuk ke dalam Senat Mahasiswa? Yang pertama syaratnya adalah semester 2. Kita harus semester 2. Jadi kita sebagai mahasiswa baru belum bisa masuk ke dalam anggota Senat Mahasiswa. Yang kedua, IPK minimal 3. Kenapa? Karena jangan sampai kita terjun dalam suatu organisasi tanpa memikirkan nilai akademik kita. Yang ketiga, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Jadi kita juga harus ikut dalam organisasi mahasiswa terlebih dahulu. Yang selanjutnya tentang UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama ada Resimen Mahasiswa atau Menwa 811. Nah, organisasi ini merupakan organisasi semi militer. Nama organisasinya Wira Cakti Yuda. Dan kecabangan dalam apa saja yang dilakukan, apa saja yang dilatihkan dalam Menwa ini adalah yang pertama ada lempar pisau, ada karate dan menembak. Yang selanjutnya ada Pramuka UIN Malang atau biasa disebut Racana di tingkat universitas. Yang selanjutnya ada Korps Sukarela PMI Palang Merah Indonesia, kalau di sekolah menengah disebut PMR. Selanjutnya ada PSM. PSM bukan tim bola tapi Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. Dan UKM ini diresmikan pada tahun 2015, akan tetapi sudah banyak memperoleh prestasi. Yang selanjutnya ada seni religius atau SR. Nah, berdakwah melalui seni. Ada 7 divisi dalam UKM ini. Yang pertama ada sholawat, ada gambus, ada nasyid, qasidah, qiraah, kaligrafi, dan MC. SR ini berdiri pada tahun 2000. Jadi pada tahun ini sudah masuk ke 21 tahun. Yang selanjutnya ada UKM Teater Komedi Kontemporer. Nah, dalam teater komedi kontemporer ini bukan hanya menampilkan drama, tapi di sini juga kita menampilkan video atau semacam film pendek. Selanjutnya ada Mapala Tursina. Nah, Mapala Tursina ini ada namanya kegiatan resosil, rekreasi sosial dan olahraga ilmiah. Semboyannya mencintai Indonesia adalah mencintai alam dan rakyatnya dengan dekat. Yang selanjutnya ada Unior, unit olahraga. Nah, cabang-cabang olahraga yang ada di sini adalah sepak bola, ada voli, badminton, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur.
Yang selanjutnya ada Koperasi Mahasiswa atau Kopma Padang Bulan. Dan yang selanjutnya ada Kommus, Komunitas Musik Studio 3. Nah, kalau teman-teman punya bakat bermain alat musik yang di atas rata-rata, atau teman-teman minat dalam band-band, atau menjadi seorang gitaris, menjadi seorang pianis, menjadi seorang basis, atau menjadi seorang vokalis, boleh masuk ke sini. Nah, dalam Kommus ini ada dua bagian. Yang pertama itu bagian player dan non player. Jadi di bagian playernya itu ada vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan bagian non player, jadi kalau kita tidak punya bakat musik, tapi kita suka dengan acara musik, kita bisa masuk juga di sini melalui di bidang non playernya. Yang pertama ada event organizer, ada sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Yang selanjutnya ada UKM Taekwondo, dan yang selanjutnya ada Symphony FM, dan selanjutnya ada unit aktivitas pers mahasiswa inovasi. Yang selanjutnya ada Jepret, klub fotografi, dan yang terakhir ada LKPPM, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Itulah tadi 15 UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi selanjutnya yang di hari kedua, yaitu yang disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, yang merupakan anggota DPR Republik Indonesia dan merupakan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membawakan materi yang berjudul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Tantangan kita saat ini menghadapi pandemi yaitu kurangnya kesadaran akan bahaya COVID-19. Nah, kata kunci saat ini untuk memerangi COVID adalah kolaborasi hexahelix. Nah, pentingnya kolaborasi hexahelix ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di masa pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Kolaborasi yang dicakup dalam hexahelix ini adalah dari komunitas atau ormas, dari pebisnis, pemerintah, akademisi atau universitas, partai politik, dan media massa. Dan pada zaman nanti, beberapa tahun yang akan datang di 5.0, kemungkinan itu adanya hologram. Dan siapa yang mau menguasai dunia, maka harus menguasai IT. Selanjutnya ada kekuatan pengubah dunia. Ada 3 yang disampaikan oleh Bapak yang tadi. Yang pertama ada kemajuan teknologi dan agama serta pasar yang kita harus kuasai. 3 hal ini merupakan hal yang kita kuasai untuk menjadi penguasa dunia. Yang selanjutnya ada peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama menjadi arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua ada link and match dengan sektor industri. Yang ketiga menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Dan yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Dan untuk menjadi generasi unggul, kita memerlukan 4 sifat. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, memiliki digital quotient. Ketiga, gandrung akan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, kesalehan atau peduli terhadap sosial.